Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Insani Santosa dengan NIM 1250603011111027 akan menjelaskan tentang materi unguided media atau media transmisi tanpa kabel. Unguided transmission media atau media transmisi tidak terpandu merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang. Media unguided mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serep optik. Contoh sederhana adalah gelombang radio seperti microwave, wireless mobile, dan lain sebagainya. Jenis-jenis transmisi. Media ini memerlukan antena untuk mentransmisi dan penerimaan, biasa disebut sebagai transmitter dan receiver. Ada dua jenis transmisi, yaitu point-to-point atau unidirectional, yaitu di mana pancaran berfokus pada satu sasaran. Yang kedua, yaitu broadcast atau omnidirectional, yaitu di mana sinyal terpancar ke segala arah dan dapat diterima oleh banyak antena. Media transmisi terpandu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu gelombang mikro, yang kedua gelombang radio, dan yang ketiga infrared atau inframerah. Penggunaan media penghubung dengan microwave atau gelombang mikro memiliki kelebihan pada jarak yang tidak terbatas. Terdapat dua jenis teknik transmisi microwave, yaitu terrestrial microwave dan satellite microwave. Terrestrial microwave. Pada teknik terrestrial microwave, penggunaan transmitter dan receiver terdapat di bumi. Jaringan telepon antara kota yang biasanya menggunakan menara relay adalah salah satu contoh penggunaan gelombang mikro jenis terestrial. Untuk mentransmisikan gelombang mikro, biasanya digunakan antena parabola yang menghasilkan sinyal terpusat. Antena parabola juga digunakan pada penerimanya. Pengaturan letak antena parabola yang digunakan sebagai transmitter dan receiver harus sangat diperhatikan, mengingat sinyal dari sinyal yang dipancarkan adalah terpusat dan bukan tersebar. Terrestrial microwave memiliki bandwidth antara 1 sampai 10 MB per second dan biasanya beroperasi pada frekuensi antara 4 sampai 6 GHz dan 21 sampai 23 GHz. Deskripsi fisik gelombang mikro terestrial. Tipe antena gelombang mikro yang paling umum adalah parabola atau dish. Ukuran diameternya biasanya sekitar 3 meter. Antena pengirim memfokuskan sinar pendek agar mencapai transmisi garis pandang menuju antena penerima. Antena gelombang mikro biasanya ditempatkan pada ketinggian tertentu di atas tanah untuk memperluas jarak antara antena dan mampu menembus batas. Untuk mencapai transmisi jarak jauh, diperlukan beberapa menara relay gelombang radio dan penghubung gelombang mikro titik ke titik dipasang pada jarak tertentu. Penggunaan gelombang mikro lainnya adalah untuk jalur titik-titik pendek antara gedung. Ini dapat digunakan untuk jaringan TV tertutup atau sebagai jalur data di antara local area network. Gelombang mikro short haul juga dapat digunakan untuk aplikasi-aplikasi khusus. Untuk keperluan bisnis, dibuat jalur gelombang mikro untuk fasilitas telekomunikasi jarak jauh untuk kota yang sama melalui perusahaan telepon lokal. Satellite microwave. Pada teknik ini,
menggunakan satelit komunikasi yang berbeda di ruang angkasa sebagai relaynya. Tiap-tiap stasiun di bumi menggunakan antena parabola untuk berkomunikasi dengan satelit. Satelit berfungsi mentransmisikan kembali sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh stasiun yang berbeda. Apabila yang dituju letaknya berlawanan dengan letak satelitnya yang digunakan sebagai relay, maka satelit tersebut akan memancarkan sinyal satelit lainnya yang letaknya tidak berlawanan dengan stasiun tujuan. Karena jarak yang ditempuh oleh suatu sinyal yang ditransmisikan dari bumi menuju satelit dan kembali lagi menuju bumi sangat jauh, maka terdapat propagation delay yang berkisar antara 0,5 hingga 5 detik. Gelombang mikro ini beroperasi pada frekuensi antara 11-14 GHz dengan bandwidth antara 1-10 MB per second. Deskripsi fisik gelombang mikro satelit. Satelit komunikasi adalah sebuah stasiun relay gelombang mikro. Dipergunakan untuk menghubungkan dua lebih transmitter atau receiver gelombang mikro pada bumi yang dikenal sebagai ground station. Satelit menerima transmisi di atas satu band frekuensi. Amplifier yang mengulang sinyal-sinyal, lalu mentransmisikannya ke frekuensi yang lain. Sebuah satelit pengorbit tunggal akan beroperasi pada beberapa band frekuensi yang disebut sebagai transponder channel atau singkatnya transponder. Ada dua konfigurasi umum untuk komunikasi satelit yang populer, yaitu satelit digunakan untuk menyediakan jalur-jalur titik di antara dua antena dari dua stasiun bumi. Satelit menyediakan komunikasi antara satu transmitter dari stasiun bumi dan sejumlah receiver stasiun bumi. Agar komunikasi satelit bisa efektif, biasanya dipergunakan orbit stasioner dengan memperhatikan posisinya di atas bumi. Sebaliknya, stasiun bumi tidak harus saling berada di garis pandang sepanjang waktu. Untuk menjadi stasioner, satelit harus memiliki periode rotasi yang sama dengan periode rotasi bumi. Kesesuaian ini terjadi pada ketinggian 3, 5, 7, 8, 4 km. Dua satelit menggunakan band frekuensi yang sama. Bila kedua yang cukup dekat, akan saling mengganggu. Untuk menghindari hal ini, standar terbaru memerlukan 4 derajat ruang. Transmisi satelit juga digunakan di antara sentral telepon pada jaringan telepon umum. Juga merupakan media optimum untuk kegunaan luas dalam sambungan langsung internasional dan mampu bersaing dengan sistem terestrial untuk menghubung internasional jarak jauh. Gelombang radio. Terdapat dua jenis gelombang radio, yaitu gelombang radio narrow band dan gelombang radio spread spectrum. Deskripsi fisik radio. Perbedaan-perbedaan utama di antara siaran radio dan gelombang mikro, yaitu di mana siaran radio bersifat segala arah atau broadcast, sedangkan gelombang mikro searah point to point. Karena itu, siaran radio tidak memerlukan antena parabola, dan antena tidak perlu mengarah ke arah persis sumber siaran. Radio merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menangkap frekuensi dalam rentang antara 3 kHz sampai 300 GHz. Kita menggunakan istilah yang tidak formal, siaran radio untuk band VHF dan sebagian dari band UHF 30 MHz sampai 1 GHz.
Rentang ini juga digunakan untuk sejumlah aplikasi jaringan data. Rentang 30 Hz sampai 1 GHz merupakan rentang yang efektif untuk komunikasi broadcast. Tidak seperti kasus gelombang elektromagnetik berfrekuensi rendah. Ionosfer cukup transparan untuk gelombang radio di atas 30 MHz. Jadi transmisi terbatas pada garis pandang dan jarak transmitter tidak akan mengganggu satu sama lain. Dalam arti, tidak ada pemantulan dari atmosfer. Tidak seperti frekuensi yang lebih tinggi dari zona gelombang mikro. Gelombang siaran radio sedikit sensitif terhadap atenuansi saat hujan. Karena gelombang yang panjang, maka gelombang radio relatif lebih sedikit mengalami atenuansi. Sumber gangguan utama untuk siaran radio adalah interferensi multijalur. Pantulan dari bumi, air, dan alam atau objek-objek buatan manusia dapat menyebabkan terjadinya multijalur antar antena. Efek ini nampak jelas saat penerima TV menampilkan gambar ganda saat pesawat terbang melintas. Deskripsi gelombang radio narrowband. Gelombang radio narrowband disebut juga dengan gelombang radio frekuensi tunggal. Karena pada medium pentransmisinya menggunakan gelombang radio berfrekuensi tunggal untuk mentransmisikan data. Adapun dalam penggunaannya, gelombang ini dapat menempuh jarak yang lebih jauh dari pada sinar inframerah. Hal ini dikarenakan gelombang radio dapat memantulkan melalui dinding, gedung, bahkan atmosfer bumi. Tetapi gelombang radio ini tidak dapat menembus dinding yang terbuat dari besi. Gelombang radio spread spectrum. Dalam teknik ini, gelombang radio menggunakan beberapa frekuensi untuk mentransmisikan data. Spread spectrum memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap gangguan dari luar dibandingkan dengan teknik gelombang radio frekuensi tunggal. Yang terakhir yaitu infrared atau inframerah. Inframerah biasanya digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 MB per second. Dalam penggunaannya untuk pengendalian jarak jauh, misalnya remote control pada televisi, serta alat elektronik lainnya. Keuntungan inframerah adalah kebal terhadap interferensi radio dan elektromagnetik. Inframerah mudah dibuat dan murah. Instalasi mudah dipindah-pindah, keamanan lebih tinggi daripada gelombang radio. Kelemahan inframerah adalah jarak terbatas, tidak dapat menembus dinding, harus ada lintasan lurus dari pengirim dan penerima, tidak dapat digunakan di luar ruang karena akan diganggu oleh cahaya matahari. Komunikasi inframerah dicapai dengan menggunakan transmitter dan receiver yang modulasi cahaya yang koheren. Transceiver harus berada dalam jalur pandang maupun melalui pantulan dari permukaan berwarna terang, misalnya langit-langit rumah. Satu perbedaan penting antara transmisi inframerah dan gelombang mikro adalah transmisi inframerah tidak dapat melakukan penetrasi terhadap dinding, sehingga masalah-masalah pengamanan dan interferensi yang ditemui dalam gelombang mikro tidak terjadi. Selanjutnya, tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan pengalokasian frekuensi dengan inframerah, karena tidak diperlukan lisensi untuk itu. Pada handphone dan PC, media inframerah ini digunakan untuk mentransfer data, tetapi dengan suatu standar atau protokol tersendiri, yaitu protokol IRDA. Cahaya inframerah merupakan cahaya yang tidak tampak. Jika dilihat dengan spektroskop cahaya, maka radiasi cahaya inframerah akan tampak pada spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang di atas panjang gelombang cahaya merah.
Ya, kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan 1. Mengapa siaran radio tidak memerlukan antena? Dan yang kedua, apa perbedaan terrestrial microwave dengan satelit microwave? Jawaban yang pertama, hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan di mana siaran radio bersifat ke segala arah, broadcast, sedangkan gelombang mikro searah, point to point. Oleh sebab itu, siaran radio tidak memerlukan antena parabola dan antena tidak perlu mengarah persis ke sumber siaran. Jawaban nomor 2, yaitu perbedaan antara terrestrial microwave dengan satelit microwave adalah pada letaknya, di mana pada terrestrial microwave transmitter dan receiver terdapat di bumi, sedangkan pemancar satelit microwave terletak di luar angkasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.